menerjemahkan yang berbeda. Sementara Al-Quranul Karim itu adalah pegangan hidup umat muslim, hidup kami berkeyakinan dan beragama. Apabila nama Allah yang sama hurufnya A, L, L, A, H, kemudian teman-teman Kristen menyebut Allah, Alambo, masa kayak gitu? Ya sebenarnya yang perlu jangan menyamakan itu double L juga. Kalau misalnya diartikan itu menjadi arti yang berbeda juga. Ini tuntutan kami gitu loh. Makanya marilah kita diskusi benar-benar menggunakan kecerdasan intelektual kita, karena kita sama-sama kalaupun dikategorikan mempunyai dianugerahi oleh Tuhan kita Allah SWT, bahwa pola berpikir kita itu akan terbuka apabila melihat suatu kalimat atau kata yang ternyata tidak benar pemaknaannya. Kalau Al-Quran, kenapa Al-Quran itu bisa dijaga sampai yaumul akhir? Tidak ada satu negara itu cuma terjemahannya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia ada berapa suku, ada berapa daerah, semuanya sama Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum kita bicara di Eropa, di Australia, di Jepang, di Cina, sama gitu Pak sarannya. Jadi pokok inti permasalahannya kita berdiskusi ini ya bahwa hal yang sangat fundamental ini, karena sepertinya Anda tidak paham atau tidak tertampol kalau ada kata-kata bahasa Arab yang diindonesiakan dan itu kemudian diakuisisi, diterjemahkan dengan tidak sesuai. Nah ini mohon untuk sama-sama menyerukan, oh ya ini klaimer Allahnya itu Tuhan orang Islam, kenapa harus dipakai di Bible gitu loh. Jangan kemudian diklaim. Ingat, negara kita ini khususnya motonya penjajah waktu itu, zaman penjajahan Belanda, ada istilah apa itu lupa saya, Blood, Glory and Gospel. Dan kitabnya yang dibawa ke Indonesia adalah versi Klinker, yang masih ada tuan, tolehan, itu bahasa-bahasa zaman bahasa Indonesia masih baku. Di situ ada udah kelihatan nih kenapa sekarang Lai malah lebih pede mengambil kata-kata dalam bahasa Arab gitu loh. Saya rasa itu mungkin bisa ditambahin Aki, ada Bunda Rahma mungkin, atau Pak Andi silakan. Ya, silakan. Bunda, assalamualaikum. Kalau ditanggapi dulu mungkin Pasar, silakan. Ya intinya gitu Pak Antoni, penekanannya adalah bahwa LAI ini, mohon maaf sekali lagi ya, berkali-kali diulang, bahkan sesama Kristen sendiri di Indonesia itu ada 200 pendeta lebih itu, bahwa LAI salah terjemah. Pendeta Yakub Sulistyo LAI salah terjemah. Kenapa ya? Theos itu ya bukan Allah kalau diterjemahin. Lihat aja KJP-nya itu, King James Version-nya itu Theos ya God gitu. Jadi Indonesia ini LAI itu, Allah itu dipakai tapi disalahgunakan pula lagi. Allah itu bukan jabatan, bukan gelar, tapi nama pribadi sang pencipta, nama itu. Nah inilah kesalahan-kesalahan sering memberi judul di room-room Kristen itu, Allah kita adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Ini nggak bener ini bro, serius. Kalau aku ini tekan di sini bahwa itu keliru. Sebaiknya Kristen di Indonesia ini mandiri lah, punya jati diri, mandiri, punya harga diri, tidak memakai istilah-istilah Islam, mulai dari sampul, kenapa bukan Bible. Lihat di luar negeri itu nggak ada itu Alkitab. Tanya aja Pak Dendi Anda di Belanda, nggak ada itu Alkitab di sana. Yang ada di sana itu Bible atau Biblos. Bible dengan Alkitab itu beda. Bible itu artinya terdiri dari kumpulan buku-buku. Kitab itu sebuah buku, gitu ya. Itu bahasa Arabnya, itu nama lain dari Al-Quran. Belum isinya dan lain-lain gitu. Ya khusus ke penggunaan kata Allah ya, mari kita edukasi bahwa boleh Anda pakai, tapi jangan disalahgunakan dong. Kristen Arab pakai kata Allah itu nama sembahan. Sampai di Indonesia kok menjadi bukan nama. Itu maksudnya Pak Antoni, lebih baik
Artikan aja itu Yohanes 1, pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu, Logos itu adalah Tuhan. Itu aja. Tuhan atau Logos, Tuhan, Logos menjadi manusia. Itu kan lebih baik, lebih mandiri gitu loh terjemahannya. Daripada mengais-ngais istilah Islam yang menimbulkan perdebatan. Jadi jangan salahkan kami kalau kami harus meluruskan. Gitu loh, kira-kira intinya di situ Pak Antoni. Mudah-mudahan dimengerti. Kita bahkan terdahulu, ya, dan kita bukan orang Belanda, kita bukan orang Inggris, kita bukan orang Yunani, kita bukan orang Ibrani, kita orang Indonesia, berbahasa bahasa Indonesia, ya, ya. Dari dulu, dari kecil saya nggak pernah digugat-gugat seperti ini. Kami memakai di mana-mana, kami memakai Kalau Nabi jadi aku moderator ada yang mau naik yang gitu. kami dengar bahwa kita Muslim itu Allah harus penuh katanya, mulut itu mengatakan Allah gitu, bukan Allah. Nah, jadi itu A dengan O berbeda. Jadi itu makanya saya katakan tadi bahwa bahasa Indonesia ini dulu minim, tetapi adalah bahasa yang dari luar negeri dijadikan menjadi bahasa Indonesia, ya, menjadi bahasa Indonesia. Itulah yang masukkan ke dalam LAI, Elaya. Jadi kita nggak bisa menggugat itu, ya. Jadi apa yang sudah tertulis dan apa yang sudah tersurat itu yang kita terima, dan itu udah ya, dengan kata lain sudah dituntun. Setiap membuat Alkitab ini sudah dituntun oleh Rohul Kudus. Tentang mana Alkitab, ya, kalau di sana Bible itu bahasa asing, itu Bible bahasa asing, itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia al itu besar, kitabnya buku. Salah ya? bro, bahasa aslinya Alkitab, bahasa buku Yunani besar. Biblos bro, Biblos. Iya, Bahasa itu bahasa Yunani asing. Biblos. Ya, bahasa Enggak, bukan bahasa Indonesia. asli kitabmu itu loh, bahasa asli kitabmu Biblos. Iya, kita bukan, itu bahasa apa itu? Bahasa Yunani kan? apa? Yunani. Ah, Yunani, kita bukan orang Yunani. Ya, jadi kalau kita orang Indonesia memakannya berbahasa Indonesia. Kalau Yunani mengatakan Biblos, ya Biblos orang Yunani lah itu. Kita kan setiap bahasa. Bang Abi ada yang mau naik itu kristologi itu. Aduh, Kak, jadi moderator jangan tidur dong. Sesuai dengan bahasanya udah diterjemahkan, beribu-ribu bahasa udah diterjemahkan Alkitab ini, gitu. Sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan bangsanya. Itu Akademi Kristologi mau naik, jangan tidur. Silakan Pak Ardian Bang. Ini yang ngomong barusan siapa ya, kok kayak ceramah kayak gini ya, luar biasa ya. Apa emang bahasa Biblos itu apa artinya Pak? Iya Pak? Tanya Andi yang bilang tadi. Enggak, saya tanya Anda, Biblos itu apa Pak artinya? Iya, saya nggak tahu karena itu bahasa asing. Oh gitu. Berarti Iya. bahasa kitab Anda sendiri Anda nggak tahu Pak? Iya, nggak, di dalam Alkitab saya nggak ada Biblos. Ada. Nggak ada. Itu Markus 1 ayat 1 itu Biblos itu bahasa aslinya. Coba buka Markus 1 ayat 1. Arti itu Biblos itu. Ayo. Ini Ustaz tidur apa ya? Nggak perhatiin orang di bawah. Coba. Ayo. Markus 1 ayat 1. Inilah. Kan Injil tentang Yesus Kristus. Coba Anak buka Allah. bahasa aslinya. Ya ini bahasa Indonesia. Oh, berarti Biblos itu aslinya bahasa Indonesia ya? Lah, kami ini nggak gila-gila bahasa asing gitu. Assalamualaikum Karena udah warahmatullahi diterjemahkan. wabarakatuh.
Bersama bagi Allah ini teh. Tak kirain. Silakan dilanjut ya. Ngopi dulu. Jadi bukan soal gila atau tidak gila, Pak. Kita udah tahu Bapak di sini tuh memang apa kalau menyebutkan seperti itu berarti memang Bapak itu asal imani aja. Apa yang tertulis di situ, apa yang Bapak pegang itu, Bapak nggak mengecek kebenarannya melalui bahasa asli. Itulah kelemahan Anda, Pak. Bapak nggak tahu bahwasanya mana-mana ayat-ayat yang sudah dirubah-rubah, mana-mana ayat-ayat yang belum dirubah, Bapak nggak tahu. Itu kalau kekurangan Bapak di situ, Pak. Makanya kenapa kata imani saja itu tersematkan ke orang Kristen. Ya betul memang. Imani aja. Aku pamit dulu ya, nanti kita disambung lagi. Oke, Pak Denny. Oke, I love you semuanya. Bye-bye. Anak Pak Den, saya baru naik loh. Pak Den udah turun lah. Kita ngobrol dari hati ke hati, Pak Den. nanti aku naik lagi. Aku ada harus bikin sesuatu ini ya. Oke, baik, terima kasih. Hati-hati Pak Den. Gimana Pak Rahman? Ya, iya, kita kan menerima Ya, gimana? apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau sudah Menerima tertulis apa yang sudah tertulis dalam dalam Alkitab. Alkitab. Menerima dari siapa, Pak? ini Menerima dari kapan kita sudah menerima Alkitab, gitu kita baca, diajarkan. Iya, menerima dari siapa, Pak? Menerima dari siapa? Pertanyaan saya simpel, Pak. Dari Menerima dari siapa? Bapak menerima Alkitab dari siapa? dari pendeta, dari apa? Saya beli dari apa? Dari penjual buku. Dari penjual buku kredit, Iya. Pak. Kredit ya? Kontan lah. Oh, kontan ya, bercanda. Oke, Bapak tahu nggak di LAI? Tahu nggak? Saya apa itu LAI, tahu nggak? membuat apa? Mencari-cari kesalahan. Saya nggak. Tapi kalau ada kesalahan gitu, pertanyaan saya, kalau ada kesalahan dari LAI yang ternyata itu membohongi Anda, Bapak terima nggak? Saya tidak. Udah saya katakan tadi. Saya tidak mau mencari-cari kesalahan. Saya mencari kebenaran. Iya. Oh ya udah, ayo kita cari kebenaran. Ayo, Pak. Iya. Yuk gedein saya host. Cari kebenaran. Ya, mari Pak. Sesuai dengan apa iman kita enggak? Baik Pak, baik. Seperti Gedein sapi, saya host. tutup hidungnya, pokoknya ikut aja, pokoknya apapun yang terjadi. Iya. ikut aja. Ini gimana ini? Ini udah denger ya? Suara saya udah denger ya Pak? Suara saya ya? Oke. Bapak punya Bible di situ? Ada? Saya punya Alkitab. Oke, Alkitab. Oh, ini bukan Bible ya? Oh ya udah. Oke Bukan. lah. Bapak buka 1 Tawarik 2:17. Tolong bacakan kepada saya Pak di situ. Silakan. Coba baca. Kadung Pak Den sudah parah. Ya nggak apa-apa, kita berusaha Bunda. Coba Bapak. Tawarik 1 Tawarik 2:17. Kok bisa menyerah semangat? Tawarik berapa Pak? 1 Tawarik 2:17. Waalaikumsalam. Putus-putus ya? 1 Tawarik 2:17 Pak. Loh. Masa gak kelihatan sih? 11 kali makasih Bang Edwardi. Aduh, Bapak ini. Baru 17. Iya.
Bapak ini. Ya, silakan. Sudah? Sudah, apa bacanya di situ? Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, Oke. orang Ismail itu. Nah, terus Oke, ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh salah atau nggak boleh salah? Ya, Firman Tuhan itu boleh salah atau tidak boleh salah? maksudnya salah atau tidak boleh salah? Iya, Gimana boleh. maksudnya? Boleh nggak terjadi kesalahan kalau ini firman Tuhan? Ini nggak salah. Kalau saya firman tanya dulu. Tuhan tidak pernah salah. Gitu dong, pinter. Oke. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter orang Ismail itu. Ingat ya, Yeter atau Yitra, ini bahasanya. Yeter atau Yitra, ini orang Ismail itu. Kita cek bahasa aslinya sekarang, Pak. Bahasa aslinya di sini, di bawahnya ini masih tetap di kolom yang sama ya kan. Nah, ini kan Alkitab kan, ya kan. Nah, kita tarik ke bawah. Di sini ada tulisan orang Ismail itu. Kita cek di sini. Ini bacanya apa, Pak? Ismail ya. Nah, ini bacanya apa? Bacanya apa, Pak? Ismail. Ismaili. Betul ya? Betul ya? Terus? Nah, oke. Sekarang kita ke 2 Samuel. Bapak buka di situ sekarang. 2 Samuel 17:25. Ingat ya, iya Pak ya, jangan kemana-mana orang Ismail. Sekarang buka 2 Samuel 17:25. Coba buka. Aku habis ketiduran ini, Bang Handi. Aduh. Ya, baca Pak. 2 Samuel 17:25. Baca. Yang kecil aja, yang kecil. Saya kan mengatasnya Pak Rahmat. Nanti pingsan. Coba Pak. 2:5 Pak. Buka Pak. 2 Samuel berapa? 17:25. 2 Samuel pasal 17 nomor punggung 25. Saya kasih tahu Bapak di sini, ini gratis, bayar harusnya ini Pak, bayar ini Pak. Tapi ini saya kasih gratis ke Bapak. Absalom telah mengangkat Amsa, menggantikan Yoab. Amasa itu Pak, Amasa, jangan dipotong-potong Pak. Iya, Amasa. Absalom telah mengangkat Amasa, terus lanjut Pak. Menggantikan Yoab. Pentingin. Untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Itra atau Yeter, seorang Ismail. Di situ tertulis seorang Ismail ya Pak ya, betul ya? Iya. Yakin? Iya, Ismail. Oke, ini ya. Ismail ya. Oke ya. Clear. Coba kita cari tahu Pak. Kita cari tahu kebenaran sekarang Pak. Bapak kan bilang cari tahu kebenaran. Mari kita cari tahu kebenaran. Kita masih di Alkitab Sabda, kita geser ke bawah kayak tadi Pak. Nah, ini bahasa aslinya Hebrew. Kan Ibrani toh Pak bahasa aslinya kan? Betul ya? Nah, kita cari tahu Pak. Ini kan Ismail Pak. Ini kan Ismail, betul ya? Kita klik di sini Pak. Kita klik di sini. Ini kan Ismail, betul ya? Kelihatan ya? Nah, ini bacanya apa Pak? Bacanya apa ini Pak? Israeli. Nah, bahasa aslinya adalah Yish. Kenapa bahasa aslinya Israel? Kenapa di sini diganti Ismail, Pak?
Kenapa, Ya Pak? kurang kita tahu. Nah ya, ini saya kasih tahu Bapak ya. Kita cek bahasa aslinya lagi Pak. Ini kan di Alkitab Sabda. Kita cek di bahasa Yunaninya Pak ya. 2 Samuel 17:25. Bapak lihat sini saya ajarin ya, ini gratis. 2 Samuel. Ini Bible Hub, Bible Hub. 2 Samuel 17 ya, 17. Pasal ayat nomor punggung ke-25. Saya carikan di sini ya. Nomor punggung ke-25. Nah ini 25 ya Pak. Oke. Kaiton Amesei, kita langsung ke Israel tadi. Ini ya, saya blok ya Pak. Seret. Nah ini 25. Ini tulisannya Israelites. Israel. Ini bahasa aslinya Israelites. Ya, 25 ya. Oke, kita langsung lihat ke sini, ada pengertiannya langsung, ada artinya langsung di sini, Pak. Di sini ini 2 Samuel 17:25. Ini punyanya Sefaria ya, Pak. Sefaria ya. Bahasa Ibrani, Pak. Ini, Pak. Tuh, bahasa Ibrani, Pak. Ya kan? Nah, di sini tertulis apa, Pak? Coba dibaca, Pak. Ini Israelite atau Ismail ini, Pak? Israelite. Israelite, Yitra the Israelite. Yitra itu adalah orang Israel. Ya, orang Israel. Kenapa di sini orang Ismail, Pak? Kenapa, Pak? Padahal di sini juga disebutkan bahwasanya Yitra adalah orang Israel. Kenapa di sini tertulis Israel, di sini ditulis Ismail? Ada apa ini, Pak? Coba. Yang benar yang mana? Saya tanya Bapak. Yang benar yang mana? Saya tanya Bapak sekarang. Ini kan kita mau cari kebenaran, benar nggak? Nah, benar kan? Kita mau cari kebenaran kan? Imani saja. Nah, ini kenapa di sini Israel? Ini sudah jelas, ini mereka sendiri yang nulis Israel, tapi kenapa di sini ditulis Ismail, Pak? Coba. Masuk akal nggak, Iya, Pak? kita nggak tahu itu, karena mungkin beda-beda bahasa, beda-beda pendapat gitu. Karena Bapak kan mereka tadi begini, bilang ke saya mencari. gitu. Bapak tadi kan bilang ke saya, Bapak mau mencari kebenaran, betul kan? Betul nggak? Mencari kebenaran, tapi bukan mencari-cari kesalahan. Loh, ini kebenaran. Ini mengungkap kebenaran. Kebenarannya adalah apa? Israel. Loh, ini kan kebenarannya adalah Israel, bener nggak? Ya kalau Israel secara iman situ ya Israel lah. Bukan keimanan, ini katanya Nggak usah mereka kita sendiri. Ini yang nulis ini siapa, Pak? Saya tanya. Yang nulis ini LAI atau bukan ini? Yang nulis LAI kan? Saya nggak tahu itu buku apa yang Loh, kok buku itu. apa lah? Ini apa ini? Alkitab Sabda ini punya siapa ini? Coba saya tanya ke Bapak. Bapak bukunya Alkitab nggak? Alkitab kan? Yang kitab. Alkitab ini yang nulis Alkitab orang punya Kristen saya. atau orang Tadi Islam? nggak ada Kira-kira. Iya, yang nulis ini Ya, kira-kira kita orang nggak tahu. Islam atau orang Kristen? Ya. Saya kasih Bisa-bisa tahu. aja Lah 2 dia Samuel bawa- ini ada nggak di Quran 2 Samuel, Pak? Ada nggak? Ya nggak ada lah. Ayo. Kita nggak membahas. Ya nggak ada, Bapak Kita jangan membahas ngarang. Nih ya Pak, aku tunjukin ya. Jadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Ada nggak di kitab Bapak sekarang? Ada nggak ini? Ada nggak? Ada nggak kitab Kejadian di kitab Bapak? Kitab Keluaran di kitab Bapak? Ada nggak? Ada. Ada. Lah, berarti punyanya Bapak atau punya saya ini? Kira-kira? Punya situ. Punya saya yang ini. Aduh. Ya maksudnya ini kitab Yang saya siapa, pegang Pak? punya Ini saya. kitab Yang kitab Anda Quran pegang atau punya buku? Anda. Ini Bukan kitab saya. Quran atau ini kitab Quran atau Alkitab Injil Anda? Saya kurang paham itu. Karena Aduh, Bapak kurang pertanyaan baca tadi, sih. Ini punya aku, atau punya kamu. Oke ya. Itu punya Ini aku, aku klik ya, Pak. saya. Pak, ini aku klik ya. Ini kan dari Yayasan YLSA. Nih aku klik ya, ini ya YLSA nih. Aku klik ya. YLSA aku klik YLSA ya. Oke, sekarang Bapak baca ini.
Nah ini, Yayasan Lembaga Sabda. Lihat sini Pak, lihat sini ya. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan apa Pak ini Pak? Ini loh Pak. Ya Kristen. Kristen apa Islam ini? Ya Kristen. Ah Kristen, bukan Islam kan? Terus? Bukan Islam kan? Ya Kristen ini kan juga ada bermacam-macam Kristen. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Coba dibaca ini. Coba dibaca ini. YLSA. Ini loh. Saya kasih tahu Bapak. Ini saya kasih tahu. Kristen Katolik, iya. Kristen Protestan. Saya kasih tahu Bapak di sini. Aduh, ngomong terus. Ngomong terus capek saya. Kristen Katolik itu juga bermacam lagi. Itu di Protestan. Pak, dibaca ini Pak. Saya baca oleh masyarakat Kristen. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Itu. Diam dulu. Kristen apa? Diam dulu. Saya nggak tahu. Udah nggak paham, ngeyel pula. Diam Bukan dulu. nggak paham. Aduh. Berarti Ya paham. ngapain saya ngeritik-ngeritik Alkitab? Ya, berarti paham ya. Apa kudanya? Paham atau nggak paham berarti Bapak kalau ini adalah saya interdenominasi? Kok mendadak bego? Punya saya pahami. Kalau punya orang lain Bapak tahu nggak apa itu arti interdenominasi? Tahu nggak? Saya tidak mau memahami punya orang lain. Ya berarti nggak paham Bapak. Sudah, Bapak nggak paham. Bapak ini tertulis, sabar, diam dulu, saya baca dulu ya. Diam dulu ya. Oleh masyarakat Kristen, diam dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Diam dulu Bapak, saya mau baca ini. Kalau kita pahami, kita atur, kita ini paham. Diam dulu Bapak diam dulu gitu loh. Kalau nggak bisa diatur turunin Nos. Iya. Kita nggak butuh orang goblok. Turunin aja Bang. Iya. Kalau goblok kayak gitu kan, mulai kan. Pasal ngomong dulu deh. Iya. Coba silakan ngomong dulu 1 menit. Ayo. Aduh. Pak Sar diem dulu. Kenapa namanya Pak Sar diem dulu. Saya kasih tahu ini. Saya kasih tahu gratis ini. Tadi katanya mau mencari kebenaran. Ini saya kasih tahu ya. YLSA ini adalah yayasan lembaga sabda di bawah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, oleh masyarakat Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi atau aliran gereja tertentu, Pak. Namanya interdenominasi. Jadi semua Kristen itu bisa pakai ini karena ini interdenominasi. Paham Bapak? Paham nggak? Jadi Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodok itu semuanya bisa pakai ini, Pak. Paham nggak? Karena ini interdenominasi. Paham? saya nggak mau memakai Alkitab orang lain. Loh, paham nggak? Ya, saya paham. Nah, ya. Ya, apa yang disahkan diterima oleh Gereja Masehat Penari ke-7 itu yang saya pegang. Nah, gereja Bapak di bawah LAI nggak kira-kira? Nggak ada di bawah LAI. Oh, berarti gereja Bapak ilegal? Kok ilegal? Nah, semua itu harus di bawah LAI, Pak. Lembaga Alkitab Sabda Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Alkitabnya, tapi kalau gereja Masehat Alkitabnya pinter. Kita sedang bahas Alkitabnya. Oke, pinter. Jadi Alkitab Bapak itu di bawah LAI kan? Mereka memproduksi Alkitab Katolik dengan Protestan. Jadi nggak bisa kita. Kata siapa? Ini Alkitab Sabda ini interdenominasi. Udah nggak tahu ngarang. Iya sudah. Sekarang kita fokus di sini. Sekarang saya tanya ke Bapak. Kenapa di sini Ismail tapi di sini Israel? Ya. Tanya yang pengarang apanya penulisnya itu. Ini udah. Ya makanya ini saya bongkar bahwasanya LAI ini melakukan penipuan gitu loh. Paham nggak Bapak? Saya tidak katakan itu penipuan. Itulah yang mereka tahu. Apa berarti? Ini namanya apa kalau bukan penipuan? Coba di sini ditulis, di sini tertulis Israel, di sini tertulis Ismail. Apa coba? Saya nggak tahu. Apa ya makanya saya kasih tahu, Bapak diem. Iya. Bapak diem, saya kasih tahu gitu loh. Paham? Ya. Saya diam. Pinter. Nggak ada argumen saya. Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu, saya tahu gitu loh. Iya, syukurlah kamu tahu. Nah iya diem, makanya diem. Ya udah. Ya. Kalau kamu diem sekarang. Silakan Bang Ardi, silakan. Lakukanlah apa yang kamu tahu. Oke. Ya ini saya bongkar ini Pak. Ya. Kita cari Belakang.
Iya, siap, Bos. Kita cari kebenarannya. Ternyata, Pak, di sini 2 Samuel ini udah jelas-jelas ini adalah seorang Israel. Tertulis di sini Ismail. Untuk apa sih ini ditulis Ismail? Agar tidak bertentangan dengan 1 Tawarik 2:17, Pak. Agar tidak bertentangan dengan ini. Karena di sini tertulis orang Ismail itu, maka di 2 Samuel supaya tidak kelihatan bertentangan, ini juga harus dirubah Ismail juga. Bapak paham sampai sini yang saya omongkan? Kalau nggak paham saya banting laptop saya. Baik. Jangan Paham. rugi nanti Anda. Iya, paham nggak sampai sini? Ini omongan orang dewasa loh, Pak, bukan Saya anak nggak kecil. perlu Paham nggak? Iya, saya nggak perlu ini anak memahami kecil itu. ini. Udah cukup. Ya udah. Bapak nggak layak diskusi sama saya, Pak. Iya. Diskusi sama saya. Emang ngoten koyo ngono lah, aja nesuk lah. Emang koyo ngono lah. Nggak layak ini diskusi sama saya. Udah sama yang lain aja. Sama yang lain. Wis angel orangnya. Silakan Bu Rahma, monggo. Itu ada Pak si Peri tuh, Peri dari Peri. Ngomong lu, Peri. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan apa itu ada Peri itu. Ya, Jadi kata yang tadi, Peri. jadi kitab mana yang diperdebatkan ini di Iya. 2 Samuel 17. Ya, 2 Samuel 17. Silakan. 2 Samuel 17 ayat 25. Kalau di 1 Tawarik 2:17. King James Version kan di situ disebutkan Abigail adalah seorang anak perempuan dari Nahat. Ya? Kok ke Abigail barang itu loh. Yitra itu loh, kok ke Abigail itu loh. Di 25 kan, di 25. Iya, baca Yitra itu loh. Amasa itu loh, Amasa. Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara Amasa. Adalah anak seorang yang bernama Yitra. Kalau di sini kan seorang Ismail. Tapi kalau di King James, King James bukan Baca. seorang Ismail. Seorang apa? Seorang apa? Ayo. Seorang apa? Tidak. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, sambil menunggu Bang Ardi, Bang Handi, Ustadz Sugi, Bunda Rama, Bang Fakhruddin host. Kemana? Hah? Oh, geser. Oke, siap. Makasih ya. Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah Waalaikumsalam. whose name was Itaran adalah Israel ya, Israel. Ya, yang benar yang mana? Israel atau Ismail yang benar? Oke, saya merujuk di King James Version, saya mengambil Israel lah. Israel berarti Ya. oke. Bang Ardiansyah salah, ternyata dalam Bible bahasa Inggris pun ternyata bukan Israel tapi Ismail tertulisnya loh. Coba kita baca ya. Tunggu ya. Kita baca di sini. Ini kan King James. King James ya, Pak ya? King James ya? King James. King James. Ya. Pastikan dulu nih King James bukan nih? Ya, King James ya. Oke, kita baca di sini. 17:25. Nah, ini Israel apa Ismail ini? Israel. Israel. Oke. Kita ke Sefaria. Lah, ini Israel apa Ismail ini? Israel juga. Israel. Kita ke Bible Hub. Bible Hub ya. Kita ke Septuaginta. Ini Israel atau Ismail ini? Oh, saya tidak paham. Saya tidak Ya, paham. saya kasih tahu. Ini Israelites bacanya. Israelites ini bacanya. Oke? Nah, sekarang saya tanya Bapak, yang benar ini Ismail kan? Ini 2 Samuel 17:25 di Alkitab Sabda, di Bible Anda. Bible LAI Anda. Ini Ismail kan? Iya. Nah, yang benar Ismail atau Israel? Kalau saya memegang di King James Version, jadi kita mengambil perbandingan ya. Ya. Karena King James Version kan mendekati bahasa aslinya. Jadi saya
menggunakan King. Makanya saya menggunakan dua Alkitab juga. Saya bedakan, saya mau cari perbandingannya mana yang lebih dekati kebenaran terjemahannya. Ini kan menyangkut terjemahan soalnya. Oke, berarti yang mana yang benar, Pak? Saya menggunakan King James Version saja. King James Version. Sepakat ya? Kita sepakat dulu, Pak. Iya. Baik. Saya menggunakan baik. King James Version. Baik. Kita ke 1 Tawarik ya. 1 Tawarik 2:17. Oke ya Pak. Jadi di sini yitra atau yeter di King James Bible Anda, nah King James ya, yeter atau yitra di sini itu adalah orang Israel, betul ya Pak ya? Ya. Kan pakai King James katanya, oke? Iya, King James. Nah ini Israel ya, pastikan dulu nih. Ya. Yitra atau yeter sama ini Pak. Ter itu sama, anak orang Israel. Nah sekarang saya tanya, nah, ini kan di King James juga nih. Ya. 1 Tawarik 2:17. Nah ini Ismail atau Israel Pak? 1 Tawari sebentar ya. 1 Tawari 2:17. Coba. 1 Tawari 2:17 ya. Silakan Pak. Satu Tawari 2 Ismailiti ya, itu Ismailiti. Ismailiti. Nah, pertanyaan saya, yeter atau yitra ini yang betul yang mana? Israelites atau Ismail? Yang mana yang benar? Tunggu ya, saya itu dulu dengan bahasa Indonesianya. Kita ke sana. Ya, silakan. Tadi katanya mau main King James. Saya buka King James. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu konteksnya apa betul memang di sini sama atau tidak kan? Loh lah ini Amasa was yeter atau yitra the Ismail. Amasa nikah sama Abigail. Iya sebentar. Iya di sini juga iya. Tuh Amasa. 1 Tawari 2. 1 Tawari. Amasa punya anak laki-laki namanya 1 Tawari Yitra. Tadi 1 Tawari 2 itu brother. 1 Tawarik 2:17. 2:17 ya. Nah yang benar yang mana? Ya. Israel atau Ismail? 1 Tawari 2:17. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter orang Ismail itu. Oh ya, di sini memang Ismail. Ismail. Coba ke 2 Samuel. Kalau di 2 Samuel tadi apa? Israel. Nah pertanyaan saya, yang benar ini Israel atau Ismail? Yang benar? Ayo. Saya juga baru temukan perbedaan ini ya. Berarti lebih pintar siapa? Saya atau Anda? Jadi saya belum apa ya? Kena kan? Baru maju kena, mundur kena. Pak Ferry bilang katanya mengikuti King James. Di 2 Samuel 17:25 karena memang betul di sini tertulis Israel. Ketika Pak Ferry mengikuti Israel ternyata bertentangan dengan 1 Tawarik 2:17 yang notabene Ismail. Nah yang benar yang mana? Saya tidak bisa jawab itu ya karena kelihatannya bertentangan ya. Memang tidak akan pernah bisa menjawab hal ini sampai kiamat kurang 2 hari begitu ya. Tapi saya salut sama Pak Ferry. Pak Ferry sudah mengakui, tapi kelihatannya memang bertentangan. Itu adalah suatu jawaban yang menurut saya sangat mahal ya, dan sangat dihindari oleh orang Kristen. Tapi di sini Pak Ferry sama itu Bang dari ya, Sinois ya saya ya. Ya, tapi di sini Pak Ferry ya, tapi di sini Pak Ferry mau mengakui bahwasanya beliau nggak tahu. Ini sangat-sangat luar biasa loh teman-teman. Gimana tanggapan Bang Handi, Ustadz Sugi, Bunda Rahma atau Bang Akademik? Silakan. Beliau sudah mengakui kejujurannya. Harusnya dikasih A+ tepuk tangan sama tepuk tangan host. Oke, sekarang boleh saya bertanya?
Ya, silakan, saya tutup Oke. dulu. Saya tutup cam dulu ya, gantian ngobrol, Sekarang jangan saya sama saya terus. bertanya, Ntar dulu, saya simpulkan dulu bahwa Silakan. Saya inilah resikonya kalau dulu bahwa inilah boleh saya bertanya? ntar dulu, nanti habis ini saya dulu. Inilah Oke. kalau tidak bersahabat dengan Bible-nya sendiri. Jadi Oke, begini. kau harus Jadi bersahabat ada dengan Bible-mu gitu hal-hal- loh. Ada hal-hal yang memang saya tidak bisa pahami kan, tapi mungkin ada orang yang bisa menjawab. Tetapi saya terus terang saya tidak bisa menjawab itu. Tapi mungkin ada orang yang lain bisa menjawab, ya kan? Oke. Gak bisa dijawab, datanya sudah jelas berbeda. Ya, sekarang boleh saya bertanya? Ya, silakan. Oke, ini untuk Bro Handi, saya tanya untuk Bro Handi ya. Coba Anda buka di Quran ayat 22 ayat Quran surah 22 ayat 47. 2247, saya bantu Ya. Bang. Apa lo nyuruh gue yang buka? Oh, saya bacakan Ya, baca. Ini yang dibaca Quran atau terjemahan Quran? Quran. Ah, berarti bukan Quran ya? Ya. Ya, Oke. sip, lanjut. Jadi bunyinya begini. Quran surah 22 ayat 47. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun. Salah. Itu bukan surat Al-Had, Al-Had itu 22. Aduh, ngarang. 2247 itu brother. Iya, 2247 itu dah mereka meminta kepadamu Muhammad agar ayat itu disegerakan. Salah Ya, lu. salah. Oke. Ini brother jelas sekali terjemahnya. Untuk apa terjemahnya? Ya, Kemudian coba tampilkan dulu Fardiansyah Al-Had. Oke. Ya, ini bunyinya Lu begini. diam dulu, lu salah data. Lu diam dulu. Sehari di sisi Tuhanmu Lu adalah diam dulu. seperti 1000 tahun menurut 2247 mau perhitunganmu. dibuka. Di Diam Quran dulu. 70 ayat 4 dikatakan para malaikat dan Jibril naik Orang ini menghadap salah kepada data Tuhanmu kok. adalah sehari setara dengan Ada 50.000 tahun. Lu salah Ini. data. Ya, Ini surat 22 ya? Surat 22 ya? ya, Ah, ayat berapa ini? ayat 47. Ah, ini ayat berapa? 47. Ah, baca. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar asap itu disegerakan, Sama enggak? Sama enggak? padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Ya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu Tuhanmu adalah seperti Seperti 1000 tahun. Oke, 1000 menurut tahun. Oke. Ya, Terus. 1000 tahun. Sekarang Ya, di 70 oke. ayat 4. Oke, baik. Gampang ini. Gampang Bang Andi, jawab aja. Ntar dulu. 70 ayat 4. Al-Ma'arij ya. Terusin aja. Ya, oke. Ini kan? Para malaikat dan Jibril naik ya menghadap kepada Tuhanmu dalam sehari, oke? Ya. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Oke, Oke. betul. Oke, terus Jadi permasalahannya. pertanyaannya, Ah, kalau di Quran surah 22 ayat 47 sehari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 Sedangkan tahun. di 70 ayat Di sisi 4, siapa itu? Menurut siapa? Di sisi siapa? Di sisi Tuhan? Gimana? Coba dibaca dulu. Coba. dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mu ini manusia kan? Iya, Nah, oke, sip. Mu Perhitungan. manusia. Oke, Iya. sip. Lalu? manusia, Oke, sip. perhitungan manusia. Kemudian di 70 ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Iya, oke. Oke, terus masalahnya? Masalahnya 1000 dan kenapa 50.000 yang kan? Di 22 ayat 47 itu satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Ah, ini Di 70 sama dengan ini yang- 50.000 tahun. Ini yang naik ini malaikat atau manusia ini yang naik ini? Malaikat dan para malaikat dan Jibril. Ah, mana manusianya?
Mana? Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhanmu. Nah, iya, dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Kan malaikat dan Jibril. Nah, pertanyaan saya, mana manusianya? Tidak ada manusia di sini. Ya sudah. Tadi di ayat sebelumnya kan manusia, bener nggak? Di ayat 70 ini kan menurut para malaikat dan Jibril. Tidak dikatakan kalau manusia, kalau Jibril itu begini dan begitu. Ini nah ini coba saya tanya, ini para malaikat dan Jibril kan? Ya. Nah, mana manusianya? Tidak ada manusia. Ya sudah, selesai, gampang gitu kok, angel-angel. Tetapi masalahnya ini sama. Bukan masalahnya. Tunggu. Ini yang naik ini malaikat dan Jibril atau manusia yang naik menghadap Tuhan ini? Dan malaikat itu. Ferry. Yang naik menghadap Tuhan ini manusia atau malaikat? Apakah malaikat itu bukan makhluk? Loh, makhluk. Tapi kan yang naik kepada Tuhan ini manusia atau bukan? Makhluk itu manusia, brother. Malaikat juga makhluk. Ya memang. Tapi sama nggak? Malaikat bisa terbang. Malaikat bisa menghadap. Dengerin. Malaikat dengerin dulu, Ferry. Dengerin. Itu bukan makhluk. Aduh, ini orang. Boleh saya kasih analogi? Silakan Ustaz. Silakan Pak De. Kalau saya naik pesawat ke Kalimantan, ya memakai pesawat perhitungannya cuma 2 jam. Kalau dari Rio. Tapi kalau saya naik kapal api, kalau kapal laut, Rio Kalimantan 2 minggu. Paham di situ? Jadi antara perhitungan kapal laut dengan kapal terbang jangan disamakan. Perhitungan malaikat dengan perhitungan manusia jangan disamakan. Iya. Betul. Memang gitu maksudnya. Manusia akan naik ke surga ketemu Tuhan, tidak. Coba ayat 22 itu tidak disebutkan manusia akan mengadakan perjalanan. Nggak paham juga dia. 22 itu tidak dikatakan manusia akan mengadakan perjalanan bertemu Tuhan. Beda. Itu kan jelas. Beda berarti. Ya makanya selesai kan? Makhluk dan manusia itu sama. Itu makhluk. Malaikat itu makhluk. Perjalanannya sama itu. Mana? Oke, saya baca ya. Tunggu. Saya baca. Fer, diam dulu. Ayat 4 itu 50.000 tahun. Yang mana yang benar? Diam dulu. Aduh, ini orang. Saya baca. Ini loh saya baca. Saya bacain ya. Nih, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mu ini manusia. Ya, betul. Yes. Oke, stop dulu. Ini untuk apa? Untuk apa ini? 1000 tahun ini untuk apa? Saya tanya. Menurut manusia ini untuk apa? Tidak, di situ tidak dijelaskan. Aduh, ini orang nggak paham. Makanya kalau nggak paham Quran itu ini tidak dijelaskan untuk apa kan? Aduh, parah ini orang. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah ini untuk azab ini, azab disegerakan. Ini azab ini, paham nggak? Oke, asap. Kenapa asap? Lo paham nggak? Asap memangnya kenapa itu kan hukuman? Azab ini maksudnya pada saat Allah mengazab manusia itu ketika sehari di dunia, sehari di sisi Allah, azabnya itu sama dengan kita merasakan azab itu di dunia ini selama 1000 tahun. Paham nggak? Apa bedanya dengan Quran 70 ayat 4? Enggak, paham dulu nggak itu? Paham nggak dulu? Aku ngomong tadi, paham nggak? Iya, paham. Nah, oke, sekarang aku tanya. Itu tadi kan untuk azab ya. Sekarang saya tanya, di Quran Al-Ma'arij ayat ke para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Pertanyaan saya, ini sehari setara dengan 50.000 tahun ini untuk manusia atau untuk bukan manusia? Jawab. Untuk Jibril dan malaikat. Saya tanya untuk manusia atau bukan manusia? Jawab dulu. Jawab dulu. Ini untuk manusia atau bukan manusia? Jibril susah memang susah kalau malaikat itu. Iya, untuk manusia atau bukan?
Jibril itu makhluk. Saya tanya apakah untuk manusia atau bukan manusia? Saya A tanya, manusia, apakah B Jibril bukan dan manusia. Yang mana? bukan makhluk? Loh, saya nggak Apakah tanya Jibril makhluk dan atau malaikat bukan bukan makhluk. makhluk? Saya tanya apa ini ayat? Apakah untuk A manusia atau B bukan Saya manusia? tanya, Yang mana? Apakah malaikat Ah, dan udah Jibril kan? makhluk udah atau kan? manusia atau Ah, bukan? Udah. Nah, Makhluk manusia dengan makhluk Jibril. Sekarang saya tanya kepada Anda, manusia bisa terbang nggak menghadap Tuhan? Jawab. saya jawab. Jawab. Bagaimana dengan muat, Pak? Bagaimana Jawab dengan dulu, manusia bisa terbang atau tidak manusianya? Saya tanya manusianya. dengan naik burak? Itu beda, itu buruk. Ini manusia. Manusia tidak. Iya, mana? Udah diam dulu, udah diam dulu. Kamu kan bertanya, dengar dulu Per, saya turunkan nih. Dengar dulu Per, kami ini bertanya. Kami ini Kenapa? bertanya loh. Kenapa Muhammad bisa Aduh, ini orang ini dibilangin ya. Gantian dulu Pak Peri. Kenapa sih? Dibilangin loh, dengerin orang kan udah jawab. Itu sebab nusulnya kan beda. Satu untuk manusia, satu untuk malaikat. Jadi perhitungannya beda. Kalau udah dikasih tahu gitu, kamu jangan ngeyel lah. Kalau masih ngeyel ini, pergi ke langit ini juga ketujuh. benar-benar ini orang ini. Manusia bisa terbang. Aduh, benar-benar lu nggak bisa diatur ya. Jadi bilang, Ya udah diturunin. Ya udah. Di sini ada catatannya, Bang. Di sini ada catatannya, Bang Andi. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Allah sedang mengomongkan, membicarakan malaikat gitu loh. Ketika malaikat ini naik kepada Allah, para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. 1 hari untuk malaikat Jibril ini apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu 50.000 tahun. Paham nggak sampai sini dia? Nggak paham. Udahlah, capek. Ambil kontradiksi Al-Quran yang ternyata Ya, nggak ketemu dia. 25 kontradiksi dan itu beredar di Facebook dan udah dijerat. Dia itu ngambil dari Facebook. yang jelas gini ya, ini si Peri ini dah sama sebagian ya. Kalau Al-Quran itu sok tahu gitu. Pokoknya Al-Quran salah. Pokoknya lu nerangin bodo amat, gua nggak mau dengerin. Pokoknya salah gitu loh. Tapi setelah Bible-nya di depan mereka, ngangak dia, tidak bisa bersahabat dengan Bible-nya sendiri. Ya gitu loh. Jadi kalau teman Kristen bertanya tentang Al-Quran, boleh kau bantah, tapi punya keilmuan lah. Gitu loh. Jangan asal ngerocos, nggak enak didengar loh. Itu menandakan lo merendahkan harga dirimu. Itu intinya. Udah dijelasin berkali-kali, tapi ngeyel gitu loh. Ini sudah ada pasien, Song. Silakan, Song. Silakan yang lain. Lodeh Orang kayak gini nggak perlu lah dirawat. Dari dulu itu si Peri begitu. Lodeh Muslim atau Kristen? Kristen Bang, Muslim. Oke, kita kasih dulu ke Song ya. Silakan, Song. Nyanyi dulu, Song. Sebentar, mau siap kemana? Ke jurang atau kemana? Enggak, mau jawab pertanyaan aja. Oke, tadi siang sempet lewat-lewat, cuma nggak bisa naik saya. Mau yang jawab kontradiksi pertanyaan. Bible itu, yang tentang isi Iya. Oh, silakan. Oh bukannya itu yang tentang katanya apa? iya. Yang 2 orang apa sih namanya? Yang nggak mati itu loh. Nggak tahu saya. Oh bukan ya, bukan Rumi ini Kira-kira mau lupa diterusin lagi yang tadi Israel sama Ismail gitu kan. Karena memang dalam Bible luar negeri maupun di LAI termasuk dari Mesianik itu memang ternyata ditulisnya Ismail. Ya, tetapi dalam bahasa aslinya Israel itu maksudnya. Iya. Kalau mau sangat Tapi kalau dari konteks kan kita lihat pasti Ismail sih, karena kan dibicarakan dari luar apa namanya? Kan mereka kan memang orang Israel. Pasti konteks di sana berbicara tentang orang Ismail. konteks gitu. tapi jangan melupakan bahasa pada akhirnya Iya, menjadi kan korban paling ada percobaan. ya paling ada kesalahan gitu kan, ketik atau biasa kesalahan kecil lah gitu. Kalau kesalahan ternyata pas saya periksa di LAI langsung ternyata memang semuanya Ismail, nggak ada Israel. Nanti tanya Pak Anwar Chen lah.
Sama timnya ini gimana nih tulisnya nih? Jadi saudara Song setuju untuk tidak menggunakan LAI? Kalau ada sedikit error-error sih wajar ya, tapi memang nggak yang esensi gitu ya, tidak berbelok dari yang kayak esensi gitu ya, kalau menurut saya. Oke. Banyak hal juga sih, memang banyak hal juga yang terjemahannya kayak agak kacau-kacau gitu ya terjemahan ya. Kita harus tahu bahasa aslinya. Ya. Saya kasih analogi, ketika abang piring, saya kasih kotoran, yaitu 1 sendok teh. Anda membuang semua makanan tersebut, termasuk dengan adanya kotoran 1 sendok teh, ataukah Anda 1 sendok teh yang di dalam piring itu yang Anda buang, lalu pada akhirnya makanan itu Anda makan? Gantung, ada yang kalau ada pepatah bilang rusak susu sebelaga ya gitu. Enggak. Tergantung isinya apa ya. Ketika Anda makan, saya kasih ya, dalam 1 piring Anda itu, saya kasih kotoran 1 sendok makan. Semua Anda buang makanan tersebut. Buang aja kotorannya. Oke. Dan ternyata kita melihat adanya sebuah kesalahan di dalam Bible. Meskipun itu satu, berarti Anda harus konsisten dengan adanya posisi analogi yang dibuat. Betul? Makanya contohnya, tadi saya mengingatkan, contohnya, oke. Yeah. Masih mau ngebahas tentang Ismail Israel, silakan. Atau yang lain, silakan. Saya karena ketika contoh yang 1 John yang gampang, 1 John 5:7, termasuk juga di Markus pasal 16 ayat sampai ayat 8. Ternyata kalangan Anda sarjana sendiri itu menyatakan itu bukan ayat asli, artinya ayat tambahan. Itulah yang dimaksud dengan yang tadi saya analogikan. Yang buka kurung itu bukan masalah buka kurung, karena di abad 14 itu tidak ada. Sebelum abad 14, 157 itu tidak ada sama sekali kalimatnya. Tetapi sesudah abad ke-14 baru ditambahkan di dalam 1 John 5:7. Itu contohnya. Buktinya mana nih? Oke, saya kasih buku. Silakan Anda buka dulu saja 1 John 5:7 ya. Itu terjadi ternyata ketika kita cek adanya sebuah tambahan, dan ternyata tambahan itu hingga detik ini masih digunakan oleh LAI. Makanya tadi saya kasih analogi seperti itu. Dan Anda konsisten enggak ketika saya kasih analogi, Anda akan membuang semua makanan itu, kotoran dan makanannya. Iya, ini saya sudah, ini kan yang buka kurung dia. Saya tahu ini ayat. Di dalam Bible lain tidak ada yang menggunakan tanda kurung, dan tidak sama sekali menggunakan tanda kurung. Kalau jadi gini kisahnya gini. Jadi di Bible itu kan mereka kan dahulu kan belum ada mesin cetak. Jadi kan salin ya. Biasa ada salinan tulisan tangan itu yang dibuka kurung, biasanya mereka menambahkan istilahnya kayak penjelasan gitu loh. Kayak ini loh Tritunggal atau gimana lah. Jadi boleh ditutup sedikit kurung. Silakan Ibu. Oke. Iya. Ada suara mobil. Ya. Ya. Silakan. Itu Bang Bang Song, yang paling fatal kalau kita lihat di Bible ya. Di 2 Lukas 11 ya. 2 Lukas 11. 11 itu yang Bukan lahir 2 Lukas, Tuhan Bu, telah Lukas 2. Lukas 2 Lukas 11. Lukas 2. Telah lahir Kristus, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Tapi di Roma 14:9 ya, oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Lukas bilang yang lahir ini Tuhan, ngoe, hore lahir Tuhan, kan? Si bayi baby baru lahir ini udah Tuhan. Kata Paulus botak di 14:9, Kristus, oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya, ada kata supaya menjadi Tuhan. Menurut Bapak ini kenapa nih? Gimana nih koplaknya pertentangannya kan? Gitu. Iya, memangnya supaya menjadi Tuhan kan, dia menjadi Tuhan atas segala ya, apa namanya? Lukas 2
Lukas 2:11 yang lahir ngoek-ngoek, yang lahir dari Tuhan. Roma 14:9 kata si Paulus harus Nah, mati dulu ini. Tuhan itu atau Theos itu atau Kurios di situ. Entahlah di situ. Enggak, kalau Tuhan karena gini nih, bahasa Indonesia yang lama itu harusnya Tuhan gitu. Jadi kecampur Tuhan sama Tuhan. Oh, jadi Anda sadar kalau Anda ditipu lain. Anda Bukan, sadar. memang Tuhan. Cuma kan dia Terus kenapa kayak gini Anda nih. tuhankan? Udah tahu Tuhan, kenapa Anda tuhankan? Dia juga Anda Tuhan, sadar, tapi dia juga dia Tuhan dan Tuhan. Kok dia Tuhan dan Tuhan? Yang benar yang mana? Iya, dua-duanya Tuhan itu- dia punya esensi. Karena esensi dia. Gimana Cak? Gimana? dia- Sebentar. Gimana kalau dia Tuhan, kok dijadikan Tuhan? Tuhan itu, Anda tahu Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Kalau Tuhan, ya Tuhan Takur, sebuah perusahaan, junjungan, pemimpin apa kayak itu Tuhan tanah, Tuhan Takur, Tuhan penguasa alam semesta raya, pencipta alam semesta raya. Bagaimana mungkin Anda berkata itu sama? Nah, ini nih, paling gampang kita buka Yohanes 20:28. Thomas menjawab. Saya enggak ke Yohanes, saya hanya membahas Lukas 2:11. Lukas berkata yang lahir Tuhan, ketika ngoek-ngoek hore Tuhanku lahir ya. Lukas 2:11. Tapi apa kata si Paulus? Harus mati dulu ini Yesus nih, baru bisa jadi Tuhan. Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali. Ya, ada kata supaya menjadi Tuhan. Jadi ini dua orang ini, dua manusia ini yang kau imani ini adalah sama-sama rasul ya. Rasul palsu entah apa ya, kau imani sebagai Paulus rasul, Lukas juga ini penulis Bibelmu kau imani, tapi kedua-duanya bertentangan. Dan kamu tadi bilang itu kan Tuhan, berarti kau sadar kau ditipu lembaga kita penerjemah. Yesus Memang dia Tuhan. jadi ada dua. Dia itu secara esensialnya dia kan bersama-sama dengan Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Makanya dia ada Allah ya. Kita pakai nama Allah deh. Allah dan Tuhan ya. Anda dengar saya nyebut firman, saya enggak ke firman. Kita hilangkan. Enggak, karena kita harus menjawab dengan firman. Saya bahas Semua pertentangannya, Pak. tertulis. Pertentangan Enggak, karena apa, semua Pak? jawaban itu tertulisnya di semua jawabannya di dalam firman. Saya pertanyakan pertentangan dua ayat ini ya, dua data ini pertentangan. Kata si Lukas yang lahir, itu Tuhan yang lahir. Kata si Paulus bahwa harus mati dulu supaya menjadi Tuhan. Yang mana yang benar? Mungkin Elai mungkin lagi tulisnya kayak gitu aja. Cuma kan kalau kita ngerti bahasa aslinya kan kita tahu. Enggak, kita kalau ngerti bahasa aslinya kita tahu kok. Bahasa aslinya apa? Bahasa Jadi, aslinya itu dua Tuhan. Waktu Thomas berbicara sama Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Saya tidak bahas Thomas di mana telinga Anda. Kurios. Saya sebut Thomas kan. Dia menyebut Yesus itu. Enggak, saya bahas pertentangan Paulus dan si Lukas. Si Paulus botak dengan si Lukas saya bahas. Saya enggak ke Thomas. Saya enggak nyebut Thomas. Pertentangan Enggak, kita jadi bahas di situ ada tahu. Dari pertentangan Ismail dengan Israel yang kita bahas ini pertentangan di Bibelmu. Kekocakan Bibelmu pertentangan para penulis ini. Katanya Tidak, sebenarnya kalau kamu tahu tentang surat-surat Paulus itu dalam artinya. Kan enggak pada ngerti, dalam sekali artinya. Kenapa beda ini? Dalam sekali. Misteri ilahi. Dalamnya segimana? Coba jelaskan dulu. Dalamnya segimana di perbedaan Lukas. Oke, contoh. Kayak kalau nggak salah tadi siang deh saya dengar ada setiap orang kan akan mati. Yang katanya kenapa Henok nggak mati ya? Fokus aja, fokus Bang Song, jangan bahas yang tadi siang. Dan nanti saya akan membuktikan dari apa yang kami sampaikan, karena di sini sudah siap ada 6 Bible versi cetak dari berbagai denominasi. Silakan. Boleh. Artinya itulah Bible Anda ya. Satu dan lain saling bertentangan.
Karena Tidak dong. kenapa? Itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan manusia. Enggak Tidak dong, dong. nggak ada pertentangan sama sekali. Tidak Coba ada kau sama jawab. sekali. Terus di mana akalmu ya? Di mana akalmu? Yang satu berkata, Ini. yang terakhir ini Tuhan. Ngoy ini Tuhan, Lukas. Di situ bahasa aslinya apa? Kurios atau teos? Saya tidak ada urusan ya. Semuanya kalau kita ke bahasa originalnya sama-sama kurios. Kurios, Sama-sama ya udah berarti Tuhan. Tapi Ya kamu Tuhan. ditipu. Berarti kamu ditipu. Kau terima kau ditipu lagi. Enggak, tidak ditipu. Loh, Dia kok memang enggak? kurios dan dia juga teos. Kenapa kok Dia akui? juga Di gini. mana? Di mana data Karena- di Bibelmu? Di karena mana? dia kurios dan dia juga teos. Dengar. Ini kau menipu ini. Kau yang menipu. Bukan lagi kau yang menipu. Apa? Silakan. Coba cari sedikit bang, satu silakan, menit lagi. silakan, Coba bertanya. cari, seluruh Bibelmu Yesus disebut Theos. Coba cari seluruh Bibelmu ya. Ada, itu yang Silakan, tadi Bang saya Sok. bacakan. Oke, saya bacakan ya. Apa kau bacakan? Oke, kita baca Yohanes 20:27. Coba dibaca. Kau baca, kau bawa data, kau Di baca. bawah dengar juga bang, Bang Sok. Di Ya. bawah. Yohanes berapa? 20:27 20-27. Ya. sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini kenapa Yesus ngomong begini? Waktu itu ceritanya si Thomas itu kan belum melihat kemuliaannya. Dia nggak percaya itu Yesus sudah bangkit lagi kan? Ternyata Yesus bangkit, datang di depan dia dan dia berbicara seperti itu. Lalu Thomas menjawab,